Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan semua. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Mohon izin kepada Bapak dosen. Di sini ada saya sebagai Rahman, ada rekan kami Pak Said Fikri, dan rekan kami juga ada Pak Turyat. Di sini kami sudah diberikan tugas oleh Pak dosen bahwa kami akan membahas di dalam PowerPoint kami, yaitu pada halaman bab 7. Nah, pada bab 7 ini, dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, kami akan membahas tentang dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, saya bertindak sebagai operator dan juga bertindak sebagai moderator daripada kelompok kami ini, akan memulai presentasi kami ini yang dilakukan secara online. Pertama-tama yaitu Indonesia adalah negara hukum. Dari berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta berbagai kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan hukum. Artinya bahwa negara Indonesia bukan berdasarkan kekuasaan-kekuasaan lain, namun Indonesia sendiri berlandaskan atau berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam pelaksanaan penegakan hukum kami dapat menjelaskan bahwa pertama yaitu konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kedua yaitu diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan, di sini saya dapat mengartikan atau memberikan pendapat kepada teman-teman semua bahwa menurut pendapat kami bahwa konsep dan urgensi penegakan hukum berkeadilan itu adalah penegakan hukum yang ada di Indonesia ini semua harus berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya tanpa dan tidak terkecuali semua harus mendapat keadilan dari negara. Kedua yaitu diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, penegakan hukum yang berkeadilan di sini saya dapat juga memberikan kesimpulan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau penegak-penegak hukum yang ada di Indonesia dalam menerapkan peraturan atau hukum-hukum yang diterapkan kepada masyarakat itu harus berdasarkan keadilan sosial dan berkeadilan terhadap rakyat dan warga negaranya. Selanjutnya yaitu sumber historis. Ada sosiologis, politis, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, dari sumber historis ini, sosiologis dan politis, semua itu sangat berkaitan. Dari historis, historis itu lingkungan, dan sosiologis itu adalah tingkat emosional orang itu sendiri, dan politis itu adalah hak dari semua warga negara Indonesia. Yang keempat yaitu argumen tentang dinamika penegakan hukum yang berkeadilan. Artinya argumen di sini adalah kita diminta oleh secara pribadi kita mempunyai argumen-argumen sendiri tentang bagaimana liku-liku yang dihadapi oleh warga negara Indonesia untuk mendapatkan hukum di Indonesia, dan tentunya itu semua adalah untuk demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima yaitu mampu mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, itu saya tidak banyak membahas tentang hal tersebut, dan saya mungkin lebih kepada melihat
pendapat atau arahan dari dosen kami. Yang kelima yaitu merangkum akan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, merangkum di sini kita juga dapat mengartikan bahwa kami juga dapat mengartikan bahwa merangkum ini kami melihat bahwa bagaimana pelaksanaan, bagaimana tindak lanjut dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Tentunya itu semua adalah untuk keadilan warga negara Indonesia. Selanjutnya yaitu konsep dan urgensi penegakan hukum. Di dalam Homo hominis lupus, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Artinya, manusia memiliki hawa nafsu dan keinginan yang berbeda-beda dengan manusia lainnya. Itu di dalam Thomas Hobbes dalam buku Leviathan. Dan selanjutnya adalah ubi societas ibius, di mana ada masyarakat di sana, tentu ada hukum yang punya kedudukan penting di dalam struktur sosial masyarakat. Sekian pembuka dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bapak Said Fikri. Dipersilakan Pak Said Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada paparan berikutnya saya akan mencoba untuk mempresentasikan tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada alinea keempat. Ketika tujuan negara Republik Indonesia untuk membentuk suatu pemerintah negara Republik Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi. Ada beberapa indikator dari alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan dari Green Book seperti yang disebutkan di atas tadi, ada 4 poin. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi, keadilan sosial. Berikutnya, penegakan hukum berkeadilan. Ada beberapa permasalahan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di sini juga disebutkan ada 5 poin. Yang pertama, warga negara khususnya aparatur sipil negara yang masih dinilai belum baik dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Terdapat juga di sini indikator masih terdapatnya potensi konflik dan kekerasan sosial. Selanjutnya, masih banyak praktik ketidakadilan sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Berikutnya, penegakan hukum yang dinilai sangat lemah dan dianggap masih pandang bulu. Yang terakhir, disebutkan masih terdapatnya pelanggaran wajib pajak. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya dibacakan oleh Pak Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Turiat atau biasa disapa dengan Boy. Saya adalah mahasiswa semester 4 angkatan 2018. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan coba untuk melanjutkan penjelasan terkait dengan materi tugas yang diberikan oleh Bapak dosen
MK Pendidikan Kewarganegaraan. Dan pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas yang telah dibagi oleh ketua kelompok kami, yaitu menyampaikan persoalan terkait dengan penegakan hukum berkeadilan. Nah, di dalam penegakan hukum berkeadilan ini tentu ada beberapa permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat sehingga mempengaruhi daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu warga negara khususnya ASN yang masih dinilai belum baik di dalam hal pelayanan. Padahal kita ketahui bersama bahwa tugas daripada ASN itu yang saya ketahui itu ada 3. Yang pertama adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Sedangkan yang ketiga adalah mempererat persatuan, kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu yang saya ketahui di dalam tugas pokok daripada ASN itu sendiri. Nah, kemudian dari tugas itu tentu ASN melayani masyarakat itu dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan hati nurani, tanpa melihat silsilah ataupun latar belakang ataupun kondisi daripada masyarakat itu sendiri, agar permasalahan di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara ini tidak perlu terjadi lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, yang menjadi permasalahan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara itu adalah masih terdapat potensi konflik dan kekerasan sosial. Ini biasanya terjadi kekerasan sosial atau potensi konflik itu akibat daripada kesemrawutan perekonomian di dalam masyarakat itu sendiri. Terutama pada saat ini masyarakat dihantui oleh pandemi COVID-19 sehingga segala aktivitas dibatasi, diawasi, dan bahkan beberapa minggu atau bulan yang lalu kita dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah. Sementara kita butuh biaya untuk kelangsungan hidup dan kehidupan kita dan keluarga. Kemudian permasalahan kehidupan masyarakat masih ada maraknya praktek ketidakadilan sosial. Nah, ini bagi penegak hukum semestinya tidak lagi melihat latar belakang silsilah keluarga di dalam memberikan penegakan hukum. Karena bagaimanapun di dalam penegakan hukum itu harus berlaku adil sehingga masyarakat terlayani dengan baik di dalam penegakan hukum. Begitu juga mengenai masalah pelayanan yang diberikan oleh penegak hukum itu sendiri. Kemudian adanya permasalahan mengenai penegakan hukum yang lemah. Artinya bahwa setiap masalah yang timbul di dalam masyarakat itu harus cepat ditangani, tidak terlarut-larut, sehingga permasalahan di dalam masyarakat tidak akan berkembang dengan lebih luas, sehingga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu benar-benar efektif dan profesional. Artinya masyarakat puas dengan apa yang diberikan oleh para penegak hukum di dalam memberikan pelayanan dan kepastian hukum itu sendiri. Kemudian permasalahan kehidupan masyarakat dan berbangsa bernegara itu mengenai pelanggaran lainnya termasuk wajib pajak. Nah, ini ketika masyarakat kurang dalam pemahaman terkait dengan hukum, salah satunya mengenai hal pajak,
bahwa pajak itu adalah merupakan sumber penghasilan bagi daerah atau PAD daerah, maka semestinya masyarakat bisa mengerti dan memahami hal itu. Dan wajib pajak itu memang harus melakukan suatu pemahaman kepada masyarakat, memberikan suatu penyuluhan, penindakan yang tegas kepada masyarakat agar masyarakat paham dan melaksanakan hak-haknya, dan tidak hanya menuntut daripada haknya saja, tetapi melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang, bahwa kewajiban warga negara salah satunya adalah membayar pajak sebagaimana tertuang di dalam permasalahan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, kemudian topik selanjutnya adalah sumber historis sosial, politik, dan penegakan hukum di Indonesia. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban di dalam masyarakat, untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan dilaksanakannya dengan konsisten serta konsekuen di dalam kehidupan itu sendiri. Ada 3 unsur di dalam penegakan hukum yang diperhatikan atau yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Yang pertama adalah unsur keadilan. Unsur-unsur keadilan yaitu peraturan tingkah laku manusia yang diadakan oleh badan resmi, bersifat memaksa, terdapat sanksi yang tegas yang melanggarnya atau bagi yang melanggarnya, kemudian memiliki ciri-ciri yang terdapat perintah dan atau larangan yang saatnya harus dipatuhi oleh setiap orang atau masyarakat itu sendiri. Nah, tetapi satu hal, penegakan hukum aparat juga perlu ditegakkan dan bersikap harus adil agar tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat apabila di dalam melaksanakan suatu penegakan hukum sendiri dan tidak akan mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional. Nah, ini adalah unsur keadilan. Yang kedua ada namanya unsur kemanfaatan. Unsur kemanfaatan itu adalah suatu hal yang diciptakan atau terciptanya suatu keadilan dan tidak ada kesemena-menaan terhadap peraturan yang mengurangi tindakan kriminal dan menjadikan karakter sebuah bangsa lebih maju terkait sumber daya manusianya. Nah, permasalahan unsur kemanfaatan ini adalah hukum harus betul-betul bermanfaat bagi kehidupan, khususnya manusia atau masyarakat, sehingga penegakan hukum yang berkeadilan itu bisa terwujud dengan baik. Dan yang terakhir adalah mengenai unsur kepastian. Unsur kepastian atau kepastian hukum yang memiliki ciri-ciri tidak bisa dipisahkan dengan hukum, yang merupakan keadilan dari suatu perkara yang terjadi tanpa melihat status sosial seseorang, sehingga yang bersangkutan dalam suatu perkara memiliki derajat yang sama. Selain itu tidak ada kata pemihak daripada penegakan hukum itu sendiri. Dan yang pastinya bahwa kepastian hukum sangat penting untuk penegakan hukum yang berkeadilan, sehingga permasalahan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bisa berjalan dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat suatu kesalahan, saya mohon maaf. Artinya saya harus banyak belajar dan
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada ketua kelompok atas kepercayaan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, sekian itulah pemaparan atau hasil daripada presentasi kami, yaitu dari Rahman, Pak Said Fikri, dan Pak Turyat tentang bab 7, yaitu dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Atas kesilapan kami dalam pemaparan ini, terkurang dan terlebih kami mengucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.